Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novani JK. Bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia saat ini, tentunya sudah tahu ya, untuk karantina itu 10 hari bagi negara-negara yang belum terkonfirmasi virus varian terbaru. Kemudian karantina 14 hari dari negara yang sudah terkonfirmasi virus varian terbaru. Dan juga untuk karantina itu, satu kamar itu diharuskan ada 3 orang. Kalau misalkan dari negara yang sudah janjian, misalkan 3 orang, nah itu bisa 1 kamar. Jadi bagi teman-teman yang dari negara asal itu belum mempunyai tim ataupun kelompok 3 orang dalam 1 kamar, nanti ketika sampai di Indonesia itu pas karantina itu bisa random teman sekamarnya. Jadi diacak dari negara-negara mana aja yang datang ya. Dan tentunya pengalaman tiap-tiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang normal-normal aja, ada yang kurang beruntung ataupun terjadi sesuatu ketika di Wisma Pademangan. Dan beberapa hari yang lalu itu ada teman kita, yaitu 2 orang yang curhat dalam sebuah grup itu tentang kondisi ketika karantina. Yang mana ketika di karantina di Wisma Pademangan, ternyata mereka kehilangan uang. Jadi 2 orang ini kehilangan uang. Dan ternyata kedua orang ini uangnya diambil oleh 1 orang lagi. Padahal mereka ini itu dari negara yang sama, yaitu dari Hong Kong semua ya. Jadi ketiganya ini ketika masih di Hong Kong mau pulang itu mereka sering chatting ataupun juga bareng-bareng. Nah, kenapa bisa tahu bahwa 1 orang ini yang ngambil? Untungnya ketika salah satu korban itu selesai dari kamar kecil itu memergoki ataupun menangkap basah pelakunya. Nah, jadi selesai kamar mandi itu mengetahui bahwa tasnya diobrak-abrik oleh si pelaku, sehingga para korban orang ini melaporkan kepada petugasnya, dan petugas di Wisma Pademangan itu menyerahkan kejadian tersebut untuk dirembuk dulu bertiga. Jadi pelaku dan 2 orang korban ini supaya rembukan bagaimana baiknya. Yang akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan mengembalikan uangnya walaupun tidak sepenuhnya ya. Dan pelaku ini termasuk beruntung ya, karena mereka ini para korban tidak memperpanjang kasusnya. Jadi bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia kemudian di tempat karantina itu harus selalu waspada dan hati-hati. Jangan mudah percaya kepada orang meskipun sudah kenal sebelumnya. Nah, seperti contohnya tadi. Jadi bagi teman-teman jika membawa barang berharga seperti perhiasan, kemudian duit ataupun dompetnya juga, itu disatukan dalam tas dan pastikan juga dibawa teman-teman kemanapun pergi, sekalipun itu ke kamar mandi. Jangan asal taruh barang berharga itu seperti dompet misalkan itu di kasur ataupun di sofa, yang mana kejahatan itu bisa saja terjadi karena ada kesempatan, walaupun itu juga tergantung dari individu masing-masing. Tetapi kita harus tetap waspada dan hati-hati, karena kita udah capek-capek kerja dari luar negeri, sudah habis uang banyak mau pulang, tetapi sebelum sampai di rumah malah uangnya habis dulu. Entah itu diambil orang ataupun juga kena tipu selama perjalanan. Jadi teman-teman harus selalu waspada dan hati-hati. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi saat ini semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.